Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman safe parent semua, ada yang sudah join? Halo, Vima Vimo. Hai, apa kabar? Selamat pagi safe parent. Sebentar ya, kita sambil setting dulu. Sambil tunggu narasumbernya datang. Tadi sudah di-invite sih. Kita invite lagi. Oke. Hari ini seru banget kita ketemu lagi. Ini dia datang. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, Paman Billy, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat Bentar selalu, Pak, Mas ya? ini Alhamdulillah sehat Pak. Ini tadi saya kalau gini terbalik Pak ya? Agak miring Terbalik ya. kita. Ah, Ya udah gini balik, aja. balik. Nah, sekarang baru benar. Tadi settingannya tadi ternyata portrait, sekarang landscape tadi landscape. Oh, saya tadi Sama nih. coba nggak bisa. Jadi udahlah, saya pakai apa Ford Portrait aja. Oke siap, oh Pak. Ini memang yang benar gini harusnya. Oke, sebentar Pak ya. Kita Ya, tunggu teman-teman. Ini koneksi udah oke ya. Yang penting koneksi udah oke. udah oke. Udah oke, kita tunggu teman-teman dulu. Mungkin 1 menit lagi. Tes, tes. Pak Adi. Tes, cek sound Pak. Cek, cek, cek. Halo, Mas Adi dengar?
Tes, tes. Nggak kedengeran ya, Pak ya? Halo, halo. Tes, 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 tes. Tes, tes. Tes, tes, tes. Halo, tes, tes. Halo, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, halo. Halo. Suara nggak kedengeran ya? Halo, Mas Adi kedengeran suara saya? Coba save parents. Kedengeran kah suaranya? Mbak Ika, halo. Apa kabar? Kedengeran kah suaranya? Oke, dengeran ya Mbak Ika ya. Mas Adi suaranya, saya nggak bisa dengar. Mas Duran udah hadir juga. Bro, apa kabar bro? Bisa dengar suara saya, Mas Duran? Bisa kedengeran ya suara saya? Oke, mungkin ada trouble dikit dengan Pak Adi. Coba kita cek lagi. Tadi di awal udah oke. Oke teman-teman, selamat datang di
Suaranya udah kedengaran sekarang, Mas. Nah, ini baru mantap ini. Oke. Loud and clear, Pak. Yes, Oke, mantap. good. Yang lain, cek. Baika, udah dengar suara Mas Adi? Halo, Ika. Oke, Mas Nur. Ini pasukannya Mas Adi nih, mantap ini, muncul semua. Ada ya? Keren, Oke. keren. Oke, saya buka dulu ya, Mas ya. Oke. Jauh ini udah berapa Selamat yang hadir? pagi. Hah? Udah berapa yang Sekarang hadir? berapa ya? Berapa ini? 20 adalah. Oh, hebat. Oke. Siap. Belum panas. Oke. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi waktu Indonesia Barat jam 11 lewat ini. Waktu Indonesia Timur sudah jam 12-an ya. Nah, saya selalu ingat dengan waktu Indonesia Timur soalnya tadi, karena saya orang Timur. Saya orang Papua. Jadi kita harus selalu ingat teman-teman kita yang di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ya. Harus. Baik, teman-teman semua, safe parents, kita menyebutnya safe parent, Mas Adi. Teman-teman kita semua. Saat ini kita kembali lagi di acara Orak-Arik SKI, obrolan acak tapi menarik. Wah, pokoknya kita ngacak aja ngobrolnya gitu ya. Yang penting seru, yang penting viral. Nah, zaman sekarang kan yang penting viral ya, Mas Adi ya. Nah, ini udah kira-kira edisi atau episode kelima atau keenam lah. Alhamdulillah ya. Kadang kita sebulan bisa 2 kali gitu. Memang Desember ini teman-teman mungkin fokus kemarin ke anak-anaknya ujian, terus mau libur dan sebagainya. Tapi kita sempatkan satu Desember ini ada satu Orak-Arik, edisi Orak-Arik. Jadi buat teman-teman Safe Kids tentunya yang sudah join dan mungkin yang belum tahu Safe Kids itu apa, jadi Safe Kids Indonesia itu adalah satu komunitas non-profit atau nirlaba yang kita fokus kepada keselamatan anak-anak, artinya preventif untuk injury atau cedera anak-anak ya, baik di rumah, baik di sekolah maupun di perjalanan maupun di tempat tujuan seperti sekolah, playground misalnya, kolam renang dan sebagainya. Karena di semua tempat itu, semua kegiatan itu ada potensi, ada bahaya dan ada potensi resikonya gitu. Nah, salah satunya tentunya adalah di perjalanan. Perjalanan kita tahu sendiri kita bisa menggunakan moda transportasi macam-macam ya. Di Jakarta pun sudah banyak sekarang tambahannya ada selain mobil, motor, bis, Transjakarta, LRT, MRT, ya LRT mungkin belum, MRT sudah beroperasi. Nah, jadi itu juga ada bahaya dan ada resikonya juga di situ, di semua perjalanan ya. Ngomong-ngomong MRT, kemarin saya baru kenal sama ini Mas Adi, satu sejawat lah, orang safety juga, dia kerja di MRT, jadi MRT kita juga sudah canggih ya safety-nya, jadi dia cerita bahwa ada tuh namanya simulasi keadaan darurat tuh, kalau gimana kalau MRT-nya berhenti di tengah-tengah, loss of power di perjalanan dan sebagainya. Jadi intinya sekarang safety sudah masuk ke semua bidang, semua area lah, seperti itu. Nah, termasuk di perjalanan salah satunya adalah tentunya yang tidak asing lagi adalah dengan mobil maupun motor nih, safe parents. Tentunya itu tidak asing lagi buat kita, baik mungkin hampir tidak mungkin bahwa kita tidak pernah naik motor atau mobil ya, kendaraan bermotor itu ya, baik walaupun mau tidak punya kendaraan pribadi, tapi pasti mungkin pernah naik bis, pernah naik angkot dan sebagainya. Nah, kebetulan nih safe parents, hari ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat SKI yang sudah lama ya, asik. Dan tadi request nggak mau dipanggil Pak. Nah, sorry saya bocorin nih. Oke, Mas Adi di sini. Ketahuan deh. Sungkan saya sebenarnya Mas, cuman ya udahlah karena request, jadi mau apa lagi, nanti kualat kan. Jadi kita kalau udah Mas Adi. Saya masih muda. Yang pensiun masih muda juga banyak kok, saya juga maunya gitu. Mas, pensiun masih muda. Oke, sebentar kita bacakan sedikit profil Mas Adi Yuniadi Haksono Hartono ya, jabatan terakhir di profesionalnya adalah Director of Communication and External Affairs PT General Motors Indonesia ya, tahun 2020 terakhir, dari 2015. Bulan apa Mas Adi?
Bulan Lengser ke Prabon. April 2020. April 2020. Waduh, pas ya, pas COVID, Pas COVID, betul. pas Betul. lengser. Oke, sebelumnya banyak nih, kalau saya bacanya 2 hari nggak selesai nih. Intinya di General Motors itu dari tahun berapa Mas Adi nih? 2012 ya? 2012. Pernah Masuk marketing marketing director itu. juga ya. Jadi General Director of External Affairs, marketing director. Tentunya nanti menarik ya, kita akan bahas tentang gimana safety dari segi marketingnya. Safety itu marketable apa enggak sih gitu ya. Terus juga sebelumnya di Mercedes-Benz Indonesia, Deputy Director Marketing juga, Marketing Communication, Mercedes-Benz sebelumnya Daimler Chrysler ya, Mercedes juga ya Mas Adi ya. Kita saya ganti nama waktu itu. Ganti nama. Oke, jadi sangat udah mumpuni lah kalau di bidang otomotif, terutama communication, marketing dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat baru lulus di Swiss German University untuk apa nih Mas Adi? Magister ya? Ya, dari double degree, MM sama MBA. Kebetulan MM-nya di lokal, MBA-nya dari Universitas di Jerman. Oke, double degree. Best graduate. Wah, selamat. Best graduate 2020. Mantap. Itu kebetulan aja sih. Bohong banget kebetulan. Gitu. Kalau kita kan prinsipnya, yang penting lulus, terserah berapa angkanya, mau the best, capek soalnya belajar. Makanya, gitu aja masih best graduate kan. Waduh, banyak harus terinspirasi nih saya nih jadinya nih. Terus sebelumnya di Jerman. Aduh, ini susah bacanya nih. Volkswagen. Wah, nggak ngerti lah. Pokoknya di Jerman ya, Mas ya. Lah, pokoknya di Jerman. Saya aja kadang keserimpet. Ya itulah, teman-temannya Bayern Munchen gitu-gitulah ya. High school graduate juga di Jerman. Oke, jadi nggak perlu diragukan lagi teman-teman Safe Parents. Kita mendapatkan narsum yang sangat kompeten ya di bidang ini. Terus juga beliau ini sangat concern pada safety, keselamatan keluarga, keselamatan anak. Nanti akan lihat sendiri deh gimana concernnya beliau. Juga sempat mesen juga tadi request ke saya bahwa kita ngebahas safety-nya juga lebih luas dong ya. Lebih tentang gimana safety culture di rumah, keluarga, dan sebagainya. Jadi udah ketaker lah, kebaca lah gimana safety concern-nya beliau nih. Satu pertanyaan dulu nih tentang CV nih. Ini gimana ceritanya lahir di Kuba, di Havana? Keren banget ya. Kalau saya boleh milih sih, saya nggak mau di sana, soal negara lebih miskin daripada kita. Iya, ngapain lahir negara susah, cuman kita nggak bisa milih, Mas. Nah, waktu itu orang tua kan sebagai diplomat di kedutaan besar di Indonesia. Jadi sebelum kejadian G30 SPKI di situ, begitu ada kejadian ya langsung kita semua diminta keluar dari Kuba, terus pindah ke Swiss selama kurang lebih berapa. Jadi kalau tanya sejarahnya kenapa di sana, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa ngatur soal waktu itu. Jadi kejadiannya kebetulan bapak saya ditempatkan di sana, saya lahir gitu. Numpang lahir aja berarti ya di Kuba. Iya, saya pikir juga nggak ada lah orang kita yang kepengen lahir di sana kali ya. Kalau bisa ya tempat lain Amerika. Tapi keren loh Mas, kalau saya kan suka sejarah-sejarah ya. Jadi kalau tempat-tempat eksotik gini itu buat saya pribadi sih keren gitu. Wah, Kuba gitu kan. Fidel Castro, waduh kayaknya keren banget. Ya, memang kalau buat saya. Kalau kita senang histori, kita senang sejarah, memang saya juga pengen suatu saat kembali ke sana. Yang sudah kesempatan itu adalah adik saya. Jadi dia menemukan rumahnya. Karena kebetulan ada tetangga kita dulu yang sudah usia 80-90 masih hidup gitu ya. Dan Kuba itu kan karena negara komunis nggak banyak berubah. Jadi dibandingkan foto itu sampai sekarang tuh masih sama gitu. Itu yang menarik sih sebenarnya. Di luar dari kalau kita yang kepengen shopping atau apa, tapi kalau saya juga sebetulnya senang sejarah, jadi kepengen satu saat akan sama lagi. Sama satu lagi, kalau penggemar otomotif pasti suka kan mobilnya vintage kan di sana kan? Ya, mobil baru nggak masuk ke sana, Mas. Mana boleh negara komunis. Mobilnya keren-keren itu. Apa? Chevrolet Eldorado apa pokoknya yang Alfa 50-an tadi. 50-an, mesinnya udah nggak karuan, mesin apa? Katanya sih diganti mesin mobil Rusia, gas segala macam. Gitu. Ya, keren. Oke.
Nah, ini tadi teman-teman soft parents semua, tadi untuk pembukaan kan jelas ya kalau Mas Adi ini sudah di dunia otomotif sudah banyaklah pengalamannya, terutama di manajerial. Nah, kita gini Mas Adi, jadi selama ini kita kan punya expert safety driving ya, teman-teman safety driving, instruktur safety driving, defensive driving kalau sebutannya. Nah, itu kan jadi kita banyak dapat insight itu dari teman-teman yang instruktur safety driving, bagaimana cara mengemudi yang aman. Terus kita juga bikin semacam kurikulum untuk ibu-ibu gitu ya. Kita punya cita-cita juga nanti kurikulumnya untuk supir-supir. Nah, sekarang kan misalnya deh anak-anak yang bisa dibilang keluarga menengah ke atas, yang anaknya diantar jemput supir ya, sebelum corona ya tentunya. Nah, itu kan berarti kita menyerahkan anak kita ya ke orang yang kita sebenarnya bisa sebut professional driver gitu kan. Tapi apakah dia punya kemampuan untuk mengemudi dengan aman, kita juga belum tahu kan sampai situ. Nah, nanti Safekeys itu punya cita-cita juga mengedukasi teman-teman atau para profesional driver gitu. Jadi anak-anak kita jadi tenang gitu, kita serahkan ke teman-teman supir, terus juga antar jemput tuh Mas Adi, ya kan? Banyak concern dari teman-teman Safekeys itu, wah misalnya kita udah safe dengan saya di mobil pakai car seat dan sebagainya. Nah, kalau antar jemput kan satu mobil bisa 20 anak. Ya Mas ya. Saya alami soalnya dulu anak saya. Nah, kayak gitu kan supirnya kita juga nggak tahu nyetirnya kayak gimana. Nah, jadi Safekeys itu punya apa ya? Punya cita-cita lah untuk jadi semua unsur itu mengerti safety, semua lapisan masyarakat tuh mengerti safety seperti itu. Jadi gimana Mas Adi? Ada pengalaman di situ? Dulu gimana? Sebetulnya sih kalau kita bicara apa tadi safety driver ya atau safe driver gitu, sebetulnya sih kalau saya melihatnya dua sisi ya, antara skillnya mereka sama attitude-nya ya, artinya pola berpikir mereka gitu. Karena saya yakin kalau didik skill itu jauh lebih gampang daripada merubah mental. Ya. Nah sekarang orang jago kayak apapun kalau mentalnya memang mau ngawur ya dia tetap ngawur aja walaupun dia bisa apa namanya bisa nyetir dengan mengemudikan kendaraan baik gitu. Kayak saya zaman waktu di Mercedes juga itu rata-rata bus pemilik armada bus pasti mengirim supirnya itu untuk driver training ya. Driver training bagaimana mengendalikan bus dengan baik ya. Irit misalnya supaya irit bagaimana disesuaikan kebutuhan mereka. Tapi kan begitu keluar dari sana kan kita udah nggak bisa kontrol lagi gitu karena di luar dari lingkungan kita mengadakan safety training atau safety driving training itu kan sudah di luar itu sudah menjadi apa mindset masing-masing bagaimana mereka mengamalkan ilmunya lah kurang lebih ilmunya didapat sesudah saya kan kalau tanya ngerti tapi dijalankan apa enggak nah itu masing-masing gitu loh Mas. Nah ini saya pikir yang menjadi masalah utamanya di kita di Indonesia gitu karena bukan masalah skill saja yang berat itu justru mindset dari orangnya itu sendiri itu Mas kalau tanggapan dari saya. Iya betul. Jadi itu juga terkait dengan visi misinya Safekeys kan kita berusaha untuk mengedukasi ini anak-anak sebenarnya target utamanya Mas Adi. Jadi cuman memang kita selama ini kan banyak diundang atau banyak audiensnya memang masih guru atau orang dewasa ya. Anak-anak juga sudah ada, tapi memang sebenarnya target utamanya lah ada anak. Kalau teman-teman Safekeys bilangnya, udahlah kalau umur-umur kita ini udah lewatin aja lah, udah bodo amat gitu ya. Yang penting kan anak-anak kita gitu. Kalau kita, udah susah maksudnya, udah keras Mas, otaknya Mas. Betul. Jadi itu saya setuju banget Mas. Makanya dulu kan kita pernah kerjasama itu kenapa konsepnya pertama kali kita ketemu ya kan. Ya, betul. Bagi saya dan tim saya ingat Ika ada di situ, Ika bisa confirm ya. Bahwa sudah percuma ngatur orang-orang yang selama ini melanggar jalan naik motor berlawanan arah. Kita kasih tahu dia malah berantem ya kan. Jadi yang bisa diselamatkannya adalah ya anak-anak yang masih kecil-kecil, mereka memorinya masih bersih ya, mudah-mudahan nggak dirusak sama orang tuanya gitu. Bagaimana bahwa mereka itu bisa hidup dalam disiplin. Artinya mungkin program-program yang pernah kita lakukan ya, pada saat itu saya masih BGN bersama Safekeys adalah kita melakukan penyuluhan ke anak-anak di sekolah ya, dengan bersama juga guru, ada guru-gurunya di situ. Tetapi setelah kita pergi,
ya itu tentu harus ada yang meneruskan. Siapa yang meneruskan? Ya kita harapkan orang tuanya gitu loh. Nah, disinilah yang penting. Orang tuanya ini mau ngajarin anak yang benar atau mau ngajarin anaknya langgar gitu kan. Nah itu Ya. lagi-lagi yang saya bilang, apa pengetahuannya sudah kita berikan, tapi ya mindsetnya itu susah. Memang di Indonesia itu susah. Apalagi kalau kita ngajarin orang yang sudah dewasa itu malah-malah jadi kita bermusuhan sama dia gitu. Karena merasa saling pintar, paling pintar gitu. Gitu. Ya, itu kita nyebutnya persepsi resiko. Jadi kalau misalnya kita bilang ada dua orang tua atau dua orang dewasa, ibu ya, satu ngizinin anaknya naik motor, anak kecil, satu enggak gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya dua-duanya, ibu tahu nggak sih itu bahaya? Tahu, pasti saya yakin jawabnya tahu, ya kan. Ibu tahu nggak dia anak ibu punya resiko jatuh naik motor? Ya tahu bisa jatuh. Nah tapi kenapa ibu satu mengizinkan, sedangkan ibu dua tidak? Karena persepsi bahaya mereka beda nih, Mas Adi. Persepsi resiko. Mereka tahu itu bahaya, tapi kedua orang ini punya persepsi resiko yang berbeda. Jadi kayak tadi Mas Adi bilang, menyangkutin tadi Mas Adi bilang, apa mindset mereka tuh udah beda. Tapi kalau ditanya, ibu tahu itu bahaya? Ya tahu Pak, tahu itu bahaya. Anaknya bisa jatuh, tahu? Ya tahu ya. Nah ini yang menjadi saya prihatin Mas ya. Sekarang kalau kita lihat ya, ini antara mobil dan pengguna ya. Pada tahun 80-an itu, mobil pada waktu itu PS-nya itu atau tenaganya itu masih sekitar 50-60 horsepower ya. Jadi 60 HP ya. Kira 60 HP ya. Bahkan kalau kita mundur di tahun 70-an, PW Kodok itu cuma 34 horsepower. Sekarang, kalau kita ngomong 100 horsepower aja masih diketawain orang. Jadi rata-rata mobil sekarang udah di atas 50, 200 horsepower ya, belum lagi kita bicara torsinya. Berarti kekuatan mobil itu sekarang performanya itu 3 kali daripada yang terjadi pada tahun 80-an. Jadi mobil sekarang kalau dibandingkan Corolla DX di tahun 80-an itu udah 3 kali minimal, 3 kali tenaganya dibanding zaman dulu. Tapi tingkat disiplinnya bukan nambah 3 kali, mundur 3 kali, Mas. Zaman dulu tahun 80-an, 90 nggak ada motor tuh lawan arah tuh nggak ada. Nah, sekarang bisa dibayangkan nggak bahwa tadi persepsi risiko ya, kita ngomong persepsi risiko, mobil semakin cepat, pasti tingkat bahaya juga makin tinggi dong. Nggak mungkin lah, mobil makin tinggi, bahayanya turun, nggak mungkin itu sama. Jadi tingkat bahaya makin tinggi, ya kan? Kalau dulu di tahun 80-an, tol itu masih terbatas. Tol itu cuma ada di Jagorawi. Nggak banyak lah, cuma di Jagorawi. Jadi sekenceng-kencengnya dengan mobil pada saat itu paling 140 juga mobilnya udah empot-empot. Sekarang kecil. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kedisiplinan kita itu juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi apa enggak? Kalau kita lihat sekarang yang namanya jaga jarak, ya kalau bisa nempel-nempel deh. Artinya orang jalan di kanan pelan gitu ya, terus kita nggak sabar nempel-nempel dia. Sementara yang kita lakukan itu nempelnya bukan dengan kecepatan pada saat kecepatan 40 atau 50, tapi lebih dari itu, karena tenaga mobil itu sekarang teknologinya memungkinkan lebih cepat. Nah ini yang menurut saya tadi, kalau kita bicara mindset, ya mau dipikirkan lah. Kita ini kan artinya gini, kita sayang anak, sayang keluarga gitu ya. Tapi kalau udah di jalan tuh, orang tuh bisa berubah ininya Mas, bisa berubah karakter yang tadinya lembut gitu ya, kalau di rumah lembut, ngomong sama istrinya tuh, sayang, segala macam. Begitu diturun di jalan jadi berangasan. Gitu. Ya karena itu teknologi besar, kita nggak siap gitu. Nah, itu. Saya ingat dulu ya, ini satu contoh yang menarik, dan kita sih ketawa gitu ya. Jadi pada saat mulai di GM pertama kali dulu ada salah satu teman saya gitu ya, rekan kerja, dia sudah masuk jajaran direktur. Dia itu pertama kali pakai Captiva. Jadi mobil pertama Captiva. Nah, begitu karena dulu kita sering lewat tol tuh satu saat rupanya dia ditegur sama istrinya. Jadi istrinya tuh bilang gini, "Pah, sejak kamu punya Captiva, kenapa sih kok kamu jadi agresif sama geragas kayak begini?" Lalu dia orang itu santun ya, agamanya oke banget gitu. Dia bilang gitu, saya kok dibilang jadi berangasan nih, berubah karakter saya sejak saya punya Captiva. Nah, ini kan sebetulnya oke lah, kita bisa ketawa-ketawa Mas ya, kita bisa ketawa-ketawa. Tapi bisa nggak dibayangkan resikonya bahwa kita itu secara disiplin tuh mundur sebetulnya. Sekarang bisa bayangin ya, udah disebut jalan layang nggak boleh masukin motor masuk di situ. Kalau kecelakaan masuk ngeluyur. Ya kan nggak aneh lah.
Udah pastilah. Orang di situ udah mungkin mobilnya sendiri juga nggak disiplin ya. Kalau zaman dulu pakai VW Kodok mungkin jalannya pelan lah. Nggak mungkin, kan sekarang kan tinggi. Ya dia jalan kenceng ya ketabrak. Sekarang kalau kita bilang siapa yang salah, ya salah kita semua lah, karena kita mental kita nggak siap gitu. Itu yang sebetulnya saya prihatin, dan terutama di sini kadang-kadang juga korbannya anak-anak yang belum punya SIM dan naik motor gitu, dan orang tuanya tuh bangga gitu. Orang tuanya tuh bangga kalau anaknya naik motor dan punya SIM. Kan konyol gitu. Itu yang zaman dulu itu belum sejauh itu, dan pelanggaran demi pelanggaran itu dijadikan contoh bagi anak-anak gitu. Itulah Mas Bill kurang lebih ya yang saya lihat ya. Kalau kita menyambung tadi. Iya. Betul. Iya. Iya, jadi Safe Parents, saya ingat nih ketemu Mas Adi 2000 berapa? Mas 18 ya kita ya ketemu ya. 2017. Iya, 2017 atau 2018 lupa ya. Udah lama. 2017 ingat saya ya, 2017. Itu ya kayak gini nih kita ngobrol, kalau udah ngobrol safety apalagi hubungan sama otomotif bisa lama banget gitu ya. Nggak selesai. Ngomongin kerjaannya cuma sebentar. Jadi waktu itu Safe Kids Indonesia, alhamdulillah nih kita berjodoh dipertemukan dengan GM waktu itu, General Motors, kebetulan punggawanya nih Mas Adi. Jadi kita ngadain kita support lah semacam acara CSR-nya GM. Jadi kita ke sekolah-sekolah Mas Adi ya. Iya, betul. Ya, GM sebenarnya udah mulai duluan, sudah ke Bali, kemana aja Mas itu waktu itu Mas? Jadi kita banyak sekali kotanya. Jadi kita bahkan sampai masuk Banyuwangi pada waktu itu ya. Bukan Banyuwangi, malah namanya itu ada satu desa namanya Glenmore, keren ya. Jadi di Banyuwangi itu ada nama satu Glenmore. Kayak klaster di BSD. Wah, ini bakal banyak bule-bule. Nggak ada sih lokal semua. Kayak banget gitu loh. Nah, dulu kita jadi melakukan CSR tuh di Bali, di Surabaya, di Banyuwangi, Jakarta udah pasti ya, terus Bandung, terus kita di Bogor 2 kali gitu ya. Bogor sama Safe Kids ya satu ya? Ya, yang sekitar Jabodetabek kita masih sama Safe Kids. Tapi kalau pada saat di luar Bandung. Lupa Bandung. Oktober 2017 kalau nggak salah. Atau 2017 ya. Pokoknya Bogor aja udah berapa kali, Jakarta udah nggak usah diomongin lagi lah ya. Sama dulu juga sama teman-teman dari klub Chevrolet gitu. Nah sebetulnya sih intinya pada waktu itu sih kita nggak terlalu banyak ngomong brand ya. Karena kalau CSR itu kan sebetulnya ya apa sih yang kita berikan kembali kepada masyarakat di Indonesia pada saat bisnis sudah mulai berjalan pada waktu itu dengan baik. Nah memang konsennya itu pada waktu itu karena saya lihat sehari-hari gitu, saya sangat jengkel ya. Pelanggaran kok makin parah gitu loh. Sekarang pada saat sebelum reformasi itu nggak ada motor untuk lawan arah, itu nggak ada. Nah ini juga pelajaran bagi kita ya. Jadi demokrasi itu harus berkembang diiringi dengan edukasi yang memadai. Jadi kalau demokrasi maju tapi edukasinya itu nggak maju, ya berarti kan orang menginterpretasikan demokrasi itu berarti saya boleh berbuat apa saja gitu, bahkan melanggar hukum, kadang mengganggu hak orang lain gitu. Nah itulah yang terjadi di kita kan. Kalau ditegur dia bilang, oh ini zalimi, dia bilang, lo kok dizalimi, Anda melanggar peraturan kok gimana sih? Jadi jangan bawa-bawa agama dalam ini, kan masalah peraturan demi keselamatan orang. Nah itu tadi saya bilang, jadi kalau demokrasi itu saja yang ditekankan, tidak disertai dengan edukasi, ya susah, nggak akan maju-maju. Dia akan banyak orang pejalan kaki harus ngalah karena ada motor di situ, ya kan? Terus motor masuk jalan layang, nanti kalau ketabrak ya gede yang disalahin. Jadi pada waktu itu ada mobil yang bahkan dilemparin, kacanya hancur, padahal yang lemparin korbannya adalah motor yang nggak seharusnya ada di situ dan lawan arah pula lagi. Ini gimana sih? Iya. Iya kan Mas? Itu loh jalan. Saya pikir ya sudahlah, kalau dia yang sudah rusak, yang umur sekian rusak, disiplin atau cara berpikirnya, sudahlah. Tapi artinya kita berusaha bagaimana supaya anak-anak ini tidak terkontaminasi oleh pemikiran orang-orang dewasa yang ngawur ya. Bahkan kalau bisa, saat orang tua yang ngawur, dia yang ngasih tahu. Kan nggak mungkin berantem sama anak-anak umur 10 tahun dipukulin hanya gara-gara, Pak, ini ngelanggar Pak, nggak boleh lewat sini ya. Kita harapkan iyalah, mungkin. Anaknya gitu. Itu sih idenya pada waktu itu kebetulan sama Safe Kids waktu itu kok nyambung gitu loh. Dan kebetulan nyambung banget, dan fakta di lapangan pada saat kita masuk ke sekolah SD itu pada waktu itu ada rekan saya Yasmin yang kebetulan jadi instrukturnya menanyakan siapa yang ke sekolah bawa motor anak SD. Mereka dengan bangga saya gitu untuk melanggar.
saya gitu. Nah, sudah Aduh. bangga lagi. Nah, berarti kan pendidikan di Iya. rumah yang salah, Mas. Iya Betul. kan? Sama orang tuanya dikasih motor, gurunya aja nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Iya, ya, ya anak-anak kan cuman meniru aja Mas Adi. Mereka adalah peniru ulung, tapi untuk mengartikan apa istilahnya eh, kegiatan tersebut itu belum bisa. Jadi mereka interpreter yang apa, sorry, peniru ya tadi peniru ulung. Jadi apapun yang dibikin orang tuanya tanpa ada penjelasan lebih lanjut ya ditiru sama mereka. Betul, betul. Banyak Dan apalagi banyak kalau sekali. meniru yang salah itu akan lebih mudah daripada meniru yang baik gitu. Ya kan? Biasanya kan memang begitu. Betul, betul. Ya sama kayak kita berbuat salah, kita berbuat ya berbuat dosa lah ya istilahnya. Itu kan lebih gampang daripada berbuat sesuatu yang Betul, berpahala. betul, Kira-kira kayak betul. gitu. Saya terus terang miris ya pada waktu itu anak-anak tuh bangga bawa motor, terus udah gitu gurunya juga saya tanya gitu, ini gimana Pak? Ya saya ditanya, orang tuanya malah bangga anaknya bisa bawa motor ke kantor. Enggak ini dilarang oleh sekolahnya. Mereka juga nggak mampu untuk melarang. Ada Nggak bisa, sebagian sekolah. nggak bisa. Saya justru yang menarik itu malah anak-anak di daerah ya, yang di Banyuwangi, apalagi Bali, wah luar biasa. Itu disiplin mulai dari berbarisnya pada saat kita mengadakan penyuluhan itu, mereka itu kelihatan lebih mudah ya mungkin karena adatnya ya, karena lagi-lagi saya pikir sih lingkungan dan juga pendidikan di rumah ya. Kalau kita bicara soal Jakarta sih ya mungkin kalau bahasa sopannya there is room for improvement gitu. Kalau nggak kita ngomong bahasa bahasa laporan itu bisa bahasa audit. kalau sopannya kan gitu, kalau kita itu nanti menghujat, enggak ada room for improvement. Enggak, betul. Nah, gimana tipsnya nih Mas Adi kira-kira kalau selain tadi orang tua nih kita udah tahu mereka apa ya? Ini kita persempit lagi dari berkendara ya, berkendara gitu ya. Nah, gimana tuh cara mencontohkannya yang baik tuh, Mas Adi kalau menurut Mas Ya, Adi? sebetulnya sih saya pikir mulai dari yang paling basic saja ya. Misalkan contoh, Hmm. kalau kita mengambil hak orang lain itu kan pasti salah ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan naik motor di trotoar, itu kan berarti mengambil hak pejalan kaki yang tidak seharusnya diambil. Ya. Nah, ya, 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 Nah, ya. hal-hal dari yang kecil ini kan harus ditanamkan sejak dini, dari dia kecil gitu. Jadi kita udah ngajari dia, tapi dengan contoh, jangan anaknya suruh disiplin, orang tuanya dengan mata telanjang makan di depan anaknya dengan alasan lah kamu kan masih kecil nggak tahu apa-apa. Ya kayak gitu tuh kan udah model cara belajar cara Jawa zaman dulu ya, bahwa kita nggak bisa mengkritik orang tua gitu. Nah sekarang kalau kita bicara sudah demokrasi, berarti kita juga mulai berinteraksi dengan anak-anak, mulai mengingatkan orang tua, ya kan? Nah itu pendidikan dari rumah itu sangat basic sekali, karena kita bicara 24 jam ya, hidup mulai dari bangun pagi sampai dengan dia berangkat ke sekolah, makan siang, bermain, terus pulang ke rumah dan belajar. Setiap detik dari 24 jam itu mengandung bahaya kan. Jadi kita ngomong kan bahaya ini juga cuma hanya pada saat kita Betul. di jalan ya, tapi mulai misalkan anak-anak lari-lari di tangga nggak pegangan. Oke deh, sekarang kita masih ada masalah COVID ya, dari megang alat-alat seperti pegangan tangga itu berbahaya. Tapi ya kita perlu pikirkan apakah perlu nanti pakai sarung tangan ya. Tapi yang jelas orang yang tergelincir di tangga karena dia nggak pegangan itu juga resiko besar gitu. Ya patah tulang atau mengerikan kena kepalanya, itu harus dipikirkan dan harus disampaikan dari orang tuanya ke anaknya. Ya, 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 saya ya. mungkin kita bisa berbicara panjang lebar mengenai hal ini ya, karena memang kebetulan saya kerja di dua perusahaan yang sangat mementingkan Concern ya. keselamatan PGM. Bahkan sampai pada saat dulu, pada saat pabrik masih ada, kita berjalan sambil texting aja dilarang, pasti ditegur, suruh Ya. berhenti. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu di depan ada lubang, ada tiang, dan segala macam. Nah, kalau sekarang kita lihat di jalan, nyebrang jalan aja bisa sambil texting. Iya kan? Iya. Nah, Betul. itu ya Ini dimulai menarik, dari, menarik. Ya. jadi harus dimulai dari rumah yang jelas. Ya, yang saya catat tadi dari statement Mas Adi adalah sebenarnya kalau saya boleh tangkap refresh ya, itu bukan masalah misalnya mengemudi nih anak-anak kita misalnya anak sudah umur bisa punya SIM mengemudi gitu ya dan memang eligible atau punya hak untuk mengemudi. Itu bukan hanya cuma tekniknya doang ya Mas Adi. Contohnya
Kayak tadi menghormati orang di jalan, terus mengambil hak orang itu sebenarnya kan bukan hanya spesifik mengenai bagaimana mengemudi, tetapi juga secara karakter dia terbangun ya. Kalau dia punya sense itu gitu loh. Jadi katakanlah gini contohnya tadi kalau bayangkan ya tadi Mas Adi bilang, saya anak muda nih umur 17 tahun baru punya SIM. Terus bisa nyelak dalam arti dia mengambil hak orang lain, mengambil jalur orang lain walaupun sebenarnya itu berbahaya. Ya kan? Mungkin skill saya biasa-biasa aja nyetir, tapi ketika saya ingat pesan orang tua misalnya, oh itu kamu berarti mengambil hak orang lain, itu tidak boleh. Nah, saya akan resisten jadinya. Artinya seorang anak itu pun karakternya bisa, tidak hanya skillnya, tidak hanya attitude ya, tapi karakter dia pun bisa terbentuk karena dia tahu safety itu ya termasuk dari rumah tadi ya. Betul Mas. Jadi apa namanya, memang itulah pentingnya malah pendidikan di rumah ya, dan itu juga pentingnya kenapa orang tua itu harus terus mendampingi sampai anak itu mempunyai satu kematangan jiwa ya. Nah kalau kita bicara tadi nyetir ya, mengemudi SIM, kita bukan hanya soal bicara eligible buat 17 tahun itu boleh nyetir ya. Sekarang kita harus membedakan antara menggerakkan mobil sama berlalu lintas. Kalau menggerakkan mobil mah cari gampang lah, tapi bahwa dia bertanggung jawab berlalu lintas itu kan dua hal yang berbeda ya. Itu belum lagi bicara mengenai etika dalam berkendara ya. Kita baru bicara tadi mengenai soal kemampuan, kematangan jiwa, tapi juga dalam beretika. Ya, kenapa saya bisa bilang begini? Itu saya teringat pada saat kira-kira 3 tahun yang lalu anak saya pertama kali pergi ke Eropa gitu ya. Terus kami waktu itu jalan di Belanda atau Jerman lupa. Nah itu nyebrang jalan dia begitu ketakutan lihat kiri lihat kanan gitu. Nah, kenapa tuh Mas? Nyebrang aja, mereka kan udah pasti berhenti gitu. Sudah pasti berhenti. Iya kan, kalau di sini kan enggak, udah ada zebra cross, ada lampunya udah jelas hijau buat kita, tetap aja mobilnya berseliweran. Ya yes. Nah ini berarti kan lampu taman tuh Mas. Bukan lampu lalu lintas. Ya memang sebagai dekorasi gitu ya. Dan kalau nyambung nih, kalau di luar negeri, misalnya di Jerman lah yang Mas itu pengguna jalan kaki ya, pedestrian itu gimana? Dihormati betul? Yang jelas kalau pejalan kaki di sana stratanya yang tertinggi, Mas. Terbalik dengan di sini, kalau sini stratanya terendah. Miskin Mas, miskin. Gak punya mobil. Kalau dibilang kaum kismin ya itu, jadi sudah nyebrang hijau nggak dikasih jalan ya, sudah di zebra cross dicuekin, jalan di pedestrian diisi sama motor yang parkir di situ, jadi benar-benar kaum yang termarginalkan gitu ya. Tapi kalau di Jerman kebalik, di Jerman itu pejalan kaki itu stratanya tertinggi, apalagi kalau yang si pejalan kaki itu dia juga punya handicap, itu stratanya super tinggi. Jadi yang lain-lain udah pasti ngalah gitu loh. Jadi kalau misalkan nyebrang, walaupun misalnya nyebrangnya itu kebetulan di satu jalan yang nggak pakai zebra cross, mobil itu sudah pasti berhenti. Sudah pasti berhenti karena itu apa? Ya karena etikanya. Jadi satu ada kemampuan, lalu juga mindset. Jadi hak dan kewajiban, tapi mereka juga tidak hanya haknya saja, mereka juga lihat, oh ini ada orang tua nyebrang. Walaupun tidak di zebra cross, karena tidak ada zebra cross, mereka pasti berhenti. Coba kita di sini. Kalau nggak diiringin satpam untuk nyebrang, dia si ibu-ibu tua yang nggak akan nyebrang sampai dari pagi sampai malam. Nah itu kita bicara ya kan. Jadi kalau saya lihat ada 3 hal tadi, satu skill, kedua kesadaran, dan kita punya etika pada saat kita berlalu lintas. Nah ini yang harus sebetulnya ditanamkan sejak dini dari rumah. Jadi jangan dilempar ke sekolah gitu, karena sekolah kan mengawasi cuma berapa jam, dan juga guru kan nggak mungkin mengawasi ada 30 atau 40 anak sekaligus gitu. Ya kan, di samping guru juga punya masalah sendiri. Jadi itu ya tetap kalau bagaimanapun ya pendidikan di rumah. Itu sih Mas. Memang holistik sih ya Mas Adi. Artinya mohon maaf nih, bukan melihat guru seperti apa, cuman kalau saya ke sekolah anak dulu nganterin anak sebelum COVID, sekolah online ini kan guru-guru pun juga kadang memang tidak teredukasi dengan baik. Artinya saya lihat mereka juga lawan arah juga tuh mau ke sekolah gitu kan, terus helm kadang-kadang di mana? Di dengkul ya. Kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya ini bukan menyalahkan ini mereka kan, tapi artinya bukan menyalahkan individu ya. Cuman ternyata memang sudah separah itu gitu. Kalau SafeKit Indonesia melihat gini Mas Adi. Jadi
kita kan suka dengar tuh di televisi apa Indonesia darurat narkoba gitu kan, darurat korupsi. Ya itu betul, tapi juga darurat keselamatan kalau menurut kami. Betul, betul, betul. Dan penanganannya sudah nggak bisa lagi dengan cara dihimbau ini atau dengan slogan-slogan, banner, dianggap sepi, Mas. Kalau kita sudah menganggap kalau lintas ini adalah satu hal darurat, ya penanganannya ya harus dengan cara-cara yang ekstrim gitu loh. Contoh nih di Jerman ya. Lagi-lagi saya bisa cerita di Jerman karena saya tinggal cukup lama di sana bandingkan gitu kan. Bahwa setiap mobil di sana itu harus punya asuransi untuk pihak ketiga. Jadi kalau misalkan Mas Billy beli whatever deh apa BMW gitu ya. Nah, itu harus punya asuransi kalau terjadi sesuatu sehingga menyebabkan kerugian pihak ketiga itu tercover asuransi. Nah, bahwa mobilnya Mas Billy kalau rusak tercover atau enggak, itu urusan lain lagi itu, asuransi lain lagi. Nah, udah gitu, kalau misalkan Mas Billy dengan BMW-nya itu nabrak gitu ya, nah itu nanti otomatis preminya akan naik 2 tingkat. Jadi itu dimulai dari 125%, terendah tuh 40%. Begitu nabrak, naiknya 2 kali ke atas. Jadi ya lumayan kemong karena bayarnya, resikonya lebih besar ya, karena sudah beresiko tinggi orang itu. Karena sudah berisiko, tapi kalau tidak kecelakaan tiap tahun tuh turun tuh, preminya turun sampai 40%. Ya. Bayarnya Nah, 40%. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu diimplementasikan di Indonesia, bisa apa enggak? Ya tergantung niatnya dari kita. Mau berubah atau enggak? Sekarang orang bisa beli motor, beli mobil, masa asuransi nggak bisa bayar? Mahal. Tergantung. Kalau itu menjadi peraturan bahwa setiap mobil harus punya, kan jumlah risiko kan bisa dihitung ya, apakah 1% atau 2%. Berarti kan sebetulnya bisa murah. Gitu. Jadi tergantung dari niat kita aja gitu, kita mau berubah atau tidak. Karena kalau seperti sekarang, nabrak kabur. Karena apa? Waduh, nggak sanggup bayar, mesti jual rumah, bayar ini. Tapi kalau kita punya asuransi untuk pihak ketiga kan harusnya tidak. Ya berkurang lah, kalau nggak kita bilang hilang gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Ya. Betul banget. Karena jumlah, gimana ya, ya bisa dibilang kita selalu berargumen bahwa kita negara berkembang, artinya penjualan apapun itu ya, termasuk dunia otomotif juga kan harus selalu naik gitu Mas ya. Kalau misalnya dibebani dengan seperti itu, mungkin nih pihak regulator mikir nanti akan orang jadi malas beli mobil atau gimana. Itu benar nggak sih Mas? Itu dari mungkin Mas Adi di pengalaman di marketing atau sebelumnya? Sebetulnya sih gini, Mas. Orang beli mobil itu kan macam-macam ya, apa motifnya gitu ya. Ada yang beli mobil karena memang dia butuh transportasi dari A ke B. Atau yang terjadi di lingkungan saya di Bintaro ini, orang beli mobil tapi sehari-harinya dia naik KRL pada saat sebelum COVID. Ya, jadi banyak yang gitu. Ya, gue senang punya mobil terhadap merek X gitu, gue hobi, tapi ya Senin sampai Jumat, ya saya pergi naik kereta, naik bus, karena kebetulan kan banyak banget status sosial juga kan. Masa nggak punya mobil sih udah manajer. Iya. Jadi kasarnya bahwa orang perlu mobil untuk status sosial atau untuk hobi atau memang ada untuk kebutuhan itu memang bermacam-macam ya. Nah sekarang kalau saya lihat bahwa kemampuan orang beli mobil ya semakin tahun kebelakangan ini banyak. Sepeda motor sebelum COVID itu penjualan sekitar 6 juta atau 7 juta. Nah sekarang kalau kita tanya, wah ini kalau ada biaya tambahan nih akan memberatkan, tergantung ya kan. Sekarang kan kalau memberatkan misalkan ya beli mobil itu kan mau dipakai tiap hari atau nggak dipakai tiap hari kan terserah dari yang bersangkutan, pilihannya pun macam-macam, ada mobil mahal atau murah. Nah sekarang kalau kita lihat kembali ya, ini kita lihat secara perspektif yang dari atas ya, tidak mewakili saya pribadi atau siapapun. Berapa kali pemerintah menaikkan harga BBM? Jumlah motor kurang nggak? Enggak kan? Enggak juga sih. Enggak ngaruh penjualan ya. Tetap aja tuh 6 juta, 7 juta setiap tahun. Iya, benar penjualan juga. Mobil, ini udah 4 tahun terakhir di atas 1 juta unit. Iya kan? Nah, sekarang bener nggak sih bahwa BBM naik tuh menyebabkan orang tiba-tiba jadi miskin mendadak? Gitu? Ya saya nggak tahu, ini kan pertanyaan saya lempar ya. Tapi kalau saya lihat datanya, saya kebetulan di Gaikindo, saya juga mengikuti jumlah perkembangan sepeda motor, ya sepeda motor ya masih aja ngantri di atas 6 juta tiap tahun, ya kan? Mobil di atas 1 juta tiap tahun. Kalau saya lihat sekeliling saya, kebetulan saya tinggal di Bintaro, orang yang trek-trekan naik motor
ya terus aja ada. Orang yang cuman ke warung naik motor juga ada. Padahal kan kalau bisa harga bensin mahal, ya udahlah motor taruh di jalan kaki kan untuk naik sepeda. Enggak juga, perubahan itu. Jadi ini kalau saya lihat ini hanya faktor pembiasaan saja, perlu sosialisasi yang bagus, ya. Sehingga orang bisa menerima. Karena kalau dari BBM kan harus diakui bahwa harga BBM kita ini termurah di dunia, murah banget gitu loh. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan harga murah, dinaikkan sedikit terus langsung kita nggak nyaman, dan nggak nyaman itu diekspresikan, waduh hidup saya masih susah nih segala macam ya, inflasi naik segala macam. Nah, tapi kalau memang susah, yang beli motor kok terus-terusan banyak gitu, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita tambahin asuransi, ini untuk melindungi dia juga. Jadi pada saat terjadi kecelakaan yang di luar kendali dia, harusnya dia membayar perbaikan yang ditabrak atau ke rumah sakit buat yang ditabrak, itu dilindungi asuransi. Jadi sebetulnya untuk dia juga. Seperti kayak helm lah mas, awalnya dulu kan susah banget orang Indonesia suruh pakai helm. Alasannya macam-macam. Mulai dari alasan ekonomi, mulai alasan nggak praktis, panas. Sekarang pakai helm. Safety belt, ngasih tahu, waduh. Safety belt. Tahun berapa tuh masih 90-an ya? Iya. Berapa tahun itu dulu sampai sadar. Terus juga asuransi. Tahun dulu, tahun 80-an, tawarin asuransi, enggak lah, mati dalam Tuhan. Enggak lah, ini segala macam. Sekarang siapa yang berani bawa mobil yang ada asuransinya? Ya. Ini kan cuma masalah proses gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dirubah dengan cara yang lebih radikal, tapi tidak dengan hanya himbauan-himbauan gitu ya, terus ada slogan-slogan ditempel di jalan. Ya, kayak gitu-gitu mah nggak dibaca, nggak ada pengaruh. Dan itu sudah metode dari tahun 70-an, 80-an, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Itu, razia juga. Iya, sama kayak ini Mas Adi. Mas Adi dulu kan pernah datang ya acara kita yang Karsit ya di Bintaro ya. Ya betul. Nah itu juga kita ya kita bisa dibilang kita bangga, kita salah satu mungkin satu pertama komunitas pertama Mas Adi yang mengedukasi masyarakat tentang Karsit gitu, yang secara resmi punya komunitas gitu. Nah itu kan bisa dibilang kita selalu gini merubah mindsetnya teman-teman itu. Lu beli mobil paling murah berapa sih? Katakanlah 150 juta lah, mobil baru ya 160 juta. Karsit berapa sih? 3 juta lah, udah bagus banget. Itu berapa persennya? Berapa persennya juga? Ada 1%-nya gitu misalnya kan? Ya kan? Sedangkan itu harus jadi integrated dari sejak lo punya planning lo mau beli mobil, mindset lo sebagai orang tua, lo punya baby, itu udah integrated gitu. Oh, berarti harus ada karsit plusnya. Ya, sama kayak Mas Adi bilang, punya mobil plus asuransi itu udah satu kesatuan. Nah ini sama, kita juga pengen memasukkan seperti itu. Jadi nanti beberapa mungkin 5 tahun 10 tahun mendatang ya kita harap keluarga-keluarga muda tuh yang malah kalau nggak ada karsit, lu nggak ada karsit aneh banget lu gitu. Nggak setuju nggak Mas? Itu setuju banget. Makanya saya waktu itu dukung ya soal acara pakai karsit ya. Karena saya sendiri juga melihat contoh saya, contoh teman-teman yang lain gitu loh. Jadi orang tuh masih menganggap karsit itu it's a cost gitu loh, bukan investment. It's a luxury ya, luxury. Ya itu luxury, beban menjadi beban biaya. Padahal itu keselamatan anaknya. Ini kan bukan keselamatan pembantunya atau keselamatan tukang kebunnya dia kan. Ini keselamatan anak lo sendiri. Gitu loh. Nah sekarang kayak saya misalnya, saya waktu lahir, sebetulnya saya juga waktu itu menikah nggak langsung punya anak. Jadi begitu punya anak kan rasanya kayak dapat rezeki yang luar biasa. Karsit itu udah pasti. Saya cari dulu pokoknya dengan kualitas yang nggak cuma asal nempel ya. Pada waktu itu sayangnya belum Isofix ya. Kalau sekarang kan mobil udah dilengkapi Isofix tuh. Jadi Isofix itu kan kayak bracket yang tinggal tempel dan dia kuat pegangannya. Zaman dulu tuh mesti diikat pakai seat belt. Tapi itu saya lakukan gitu. Jadi sejak anak saya bayi pergi kemana-mana tuh nggak pernah digendong di depan gitu. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana sejauh mana pemahaman orang mengenai membawa anak kecil di dalam mobil ya. Dengan karsit, anak udah bebas karsit yang baby umur sekitar setahun, pada saat udah mulai dewasa pun masih harus duduk di belakang yang diganjel dengan ada kayak bantal khususnya gitu. Sehingga dia ya. Dan bahkan di Jerman sendiri itu kalau anak belum 12 tahun nggak bisa duduk di depan, dia harus tetap di belakang sampai 12 tahun baru boleh pindah ke depan. Nah ini sebetulnya kan kayak inisiatif dari Safe Kids itu kan sebetulnya ini investasi loh. Lu punya anak yang lu sayangin, masa sih harga karsit cuma sekian persen dari harga mobil aja lu masih mikir gitu. Padahal ini kan anaknya sendiri, bukan anak orang gitu.
bukan anak tetangga gitu maksudnya, anak orang sih pasti ya. Tapi bukan anak orang lain iya. gitu loh Mas. Ya, gitu loh Mas. Iya, udah apa namanya, udah berdoa minta dikasih anak ya kan, lahir mengandungnya susah, lama Betul, lagi. betul. Kadang Apalagi jadi saya tuh belajar. miris kalau melihat ada anak kecil dibawa naik motor, bapak ibunya pakai helm, anaknya nggak pakai helm, duduknya di depan. Ya elah Nah, itu gitu. nah itu yang kadang ini nih ya, Mas Adi kan di produsen otomotif ya, kadang kan memang jelas ya bahwa kendaraan itu motor atau mobil itu secara size-nya itu memang tidak dibikin untuk anak ya, size-nya Ya, tidak compatible untuk anak. Makanya kalau saya lihat teman-teman safe parents atau yang lain masih mendudukkan anaknya di kursi biasa, kursi mobil tanpa car seat dan hanya pakai seat belt, seat beltnya kan sampai sini mas nih, begini kan ya. betul. Nah, Kalau itu kan bisa lebih belajar. berbahaya, betul. Kan Betul. udah, maksudnya secara logika kan, it's not built that thing is not built for kids gitu kan, for Ya, children. So you have to have add something gitu kan. betul. Nah itu kadang ya itu tadi baik ke mindset lagi dan apa ya dan pola pikir bahwa oh ini kan memang tidak dibuat untuk anak-anak gitu kan, apalagi anak kita umur 3 tahun yang sama bannya apa Captiva sama kali ya besar gitu kan. Jadi ketika mereka mundur masukin keluarin mobil itu kan harus ngelihat juga di belakang ada anak kecil atau enggak ya kan. Betul. Terus mereka caranya gimana gitu. Kalau saya kebetulan kan pernah ditambang dan sekarang di oil and gas, jadi kita punya sangat ketat dalam berkendara, harus misalnya klakson ya kan sebelum bergerak, klakson mundur maupun maju. Hal-hal kayak gitu yang menurut saya harus dibawa juga ke masyarakat gitu loh. Betul. Betul. Ya ini menjadi tugas kita bersama lah. Jadi pada waktu itu ya kebetulan saya membawa nama GM ya. Tapi ini sebetulnya bukan karena saya di GM ngomong soal keselamatan, tapi lebih cenderung pada keprihatinan saya pribadi pada waktu itu sehingga membawa temanya ke GM. Kita pernah bikin komik pada waktu itu ya untuk Iya, supaya iya. dibaca menyenangkan ya. Tapi sebetulnya kalau kewajiban kita soal keselamatan terutama untuk anak-anak ya nggak berhenti sampai di situ ya. Memang eh, apalagi kalau kita melihat korban kecelakaan, saya lupa dulu angka Korlantas itu kalau nggak salah setiap hari itu ya 6.000 orang. Tapi ini saya konfirm lagi. Jadi kecelakaan paling banyak memang sepeda motor kedua mobil itu angkanya saya lupa ya. Kalau nggak salah 6.000 per hari kalau dihitung rata-rata katakanlah pokoknya di atas 1.000 lah Ya. udah masuk 1.000 per hari. Nah itu Oh, berarti adalah lebih besar daripada COVID ya? iya, cuman kan karena kita udah biasa nggak kecelakaan nggak jadi berita kan. Tapi kalau misalkan Iya, iya. COVID kan jadi berita, jadi seakan-akan COVID lebih besar. Tapi kalau kita lihat kecelakaan lalu lintas itu nggak bisa kita anggap enteng mas. Itu kita nggak Nah bisa itu anggap mas, enteng. Ya, jadi ada dan anekdotnya kan gitu, inget gak? Waktu awal-awal COVID kan ada anekdot lah. Ini bukan mendiskreditkan pandemi ya, cuman maksudnya ada anekdot bahwa lah tiap hari aja kecelakaan lalu lintas berapa ribu yang mati ya kan, intinya kayak gitu. Intinya maksudnya eh, konsentrasi kita selama ini untuk memecahkan masalah kecelakaan lalu lintas itu di mana? Terus lagi belum motor, belum lagi anak-anak berapa. Saya yakin mungkin angka berapa ratus saja seluruh Indonesia ada setiap hari itu meninggal betul. karena kecelakaan ya kan. Ada satu lucu Mas Adi, kalau Mas Adi lihat mungkin keluar sebentar ke rumah gitu ya ke jalanan. Nah, ada fenomena lucu di sejak COVID ini. Jadi orang-orang kan sangat disiplin pakai masker gitu ya. Cuman yang Ya. naik motor itu pakai masker ya, helmnya enggak. Tetap helmnya enggak. itu itu kalau kita sebagai penggiat safety kan wah, lucu banget ini, dia lebih takut dia maksudnya. Kalau jatuh dia nggak takut gitu loh, jatuh ketabrak nggak pakai helm nggak takut, cuman dia takut gua sama virus takut. Lucu ya, harusnya kan dua-duanya gitu ya. Padahal dua-duanya, ya itu kembali lagi cara kita berpikir mas ya. Mungkin kita juga ini salah salah kesalahan yang turun menurun ya. Karena kebiasaan dari cara berpikir kita itu selalu menganggap enteng. Ya. Jadi menganggap hal dari yang kecil aja deh. Oh kita janjian jam 6, masih ada waktu, tenang aja. Begitu telat, tenang aja lah, dia pasti nunggu. Jadi selalu kita dengan hal-hal yang kecil itu selalu menganggap enteng. Oke lah, kalau kita janji sama orang, telat paling dimarah-marahin kan. Nah, tapi kalau kita bicara lalu lintas, kan nggak cuma dimarah-marahin, nyawa bisa hilang gitu loh. Nah, Oh, bisa kalau hilang kita betul. bicara tadi, COVID, ya, COVID di tempat saya tuh masih ada, mas, yang Masih. menganggap enteng gitu loh.
Saya kemarin Betul, itu sempat banyak. pergi ke salah satu mall di apa daerah Serpong sana. Itu kerumunannya banyak. Saya akhirnya sama istri saya, aduh balik lagi lah, ngapain kesini kerumunan begitu banyak di mall, mas. Itu di mall. Ya, kita nggak bicara kerumunan yang lain-lain. Nah, karena mereka menganggap enteng gitu loh. Nah, sama dengan lalu lintas, dia nggak enteng. Kalau lawan arah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak pakai helm. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau udah kejadian, ya apa nasib. Ya kayak gitu pola berpikirnya. Nah, gimana kita mau maju kalau begini caranya? Sementara cobalah kita lihat negara tetangga kayak misalkan di Thailand atau di apa namanya di Singapura gitu ya, kita ya tertinggal jauh karena memang bukan skillnya tapi cara berpikirnya gitu, selalu menganggap enteng. Ya, itu mas menurut Ya saya. memang butuh butuh ya itulah ya, butuh waktu, butuh culture, butuh perubahan mindset Ya, dan dan perubahan secara radikal ya, tidak bersifat radikal. menghimbau, ya kan? Slogan-slogan ya, atau razia yang berkala. Razia ya nanti tertib sebentar, bulan depan udah berubah lagi, Ya bisnis as usual. basa-basi. Iya betul. Ya, ya, ya. Kita sapa dulu nih Mas Adi yang sudah Boleh? kasihkan nih, lupa kita. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Safe Parents atau yang sudah join. Wih, berapa ratus ini yang gabung. Mantap nih. Mantap juga. Coba ada komentar. Oh, pada dada-dada semua nih. Mungkin ada mantan pasukannya Mas Adi juga. Ada dari Mas Ya, Panji. Mas Panji Widya nih, dia seorang guru nih, guru PAUD nih Mas Adi. Mas oke. Panji nih. Beliau sangat concern terhadap safety juga. Jadi kami sangat bersyukur kalau ada teman-teman pendidik yang concern sama safety ya. Jadi beliau dengar nih pasti dari tadi. Jadi pesan-pesannya tadi kita untuk disampaikan di sekolah dan apa namanya, terutama teman-teman pengajar juga pasti disampaikan. Nih komen beliau ngelihat ngelihat mainan mobil-mobilan di belakang Mas Adi itu media paling pas buat edukasi anak tentang keselamatan. Wah, betul juga ya. Saya kira mau minta. Mungkin perlu ajak kolaborasi dengan produsen mainan anak juga. Wah, ide bagus ya. Oke, Ide bagus boleh, nih. boleh. Oh, ide bagusnya. Jadi Ya harus sebetulnya butuh banyak cara lah. semua. Iya, iya, Jadi iya. sebetulnya menurut saya banyak cara lah. Kemarin juga cara kita mendekati anak-anak, kita menggunakan komik. Kita bikin komik, ya Hmm, satu cerita karena anak-anak suka cerita ya, cerita ya hubungan antar teman gitu, dia berantem segala macam. Terus ya, kita seliti beberapa message mengenai safety gitu. Jadi tidak berupa brosur gitu terus oh Anda kalau naik tangga harus pegangan harus ini enggak juga. enggak. Mungkin satu Tidak cerita. instruktif. Oh, Betul. jadi cerita yang memang cerita itu pasti disukai anak-anak. Nah, nanti di situ diseliti lah bisnis. Nah, kalau sekarang memang dirasa kolaborasi dengan apa perusahaan atau distributor mainan itu juga bisa saja gitu. Banyak kemungkinannya lah. Tapi yang jelas kalau menurut saya memang perubahan ini harus dilakukan secara radikal dan tidak bisa dilakukan secara sporadis. Oh, hari ini saja. Jadi project thinking itu nggak bisa. Itu harus dilakukan secara reguler gitu, dan tentu juga kita mungkin bisa minta bantuan dari pemerintah sebagai apa pembuat kebijakan untuk bisa memayungi kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga itu bisa berlangsung terus, dan kita juga nggak perlu ngimpi bahwa seluruh Indonesia harus tercakup dalam tempo Oh, cepat karena betul. masalahannya itu sebetulnya bukan di seluruh Indonesia, masalah itu hanya di kota besar. Coba deh Mas Billy Ya. pergi ke Belitung gitu ya, saya pernah ke Belitung, oh tertib dia, nggak ada istilah kayak gitu gitu loh, yang lawan arah nggak Ya, ada. ya. Coba ke Bali, aturan mereka karena apa? Mereka tuh dari di rumah itu dididik sudah benar dan adatnya pun menunggu. Nah, kita bisa konsentrasi dengan mulai yang paling parah aja yaitu di sini Jakarta. Gitu menurut Karena saya. Jadi kiblatnya caranya sekali lagi betul. boleh macam-macam. Kita bisa harus kreatif memang supaya idenya nggak kesannya basi gitu ya. Kerjasama dengan perusahaan mainan sangat-sangat mungkin kalau menurut saya. Gitu Mas Bidi. Ya, ya, ya. Oke. Ini kita ngobrolnya sangat panjang lebar sampai list list ini list pertanyaan aja masih banyak nih. Wah, memang seru banget nih. Nah Mungkin itu ada cara satu saya dari list. pertanyaan Mas. Ya, ini kalau orangnya udah nyambung gini emang Mas, enak Mas. Udah klik. Mungkin ada satu dari list ini yang saya kepo banget nih Mas Adi, yang tentang Mas Adi kan di marketing ya dulu ya. Jadi uh, ada nggak pengalaman atau strategi atau best practice lah, kalaupun di tempat lain, bahwa menjual mobil itu ditonjolkan fitur safety-nya, terus juga bagaimana sih sekarang calon pembeli itu ngelihat
fitur safety itu penting apa enggak sih gitu. Kalau saya yakin Mas Adi juga dan beberapa teman-teman SafeKit saya tahu ada yang sangat bahkan ada yang lebih bukan fanat ya, ada yang lebih disiplin daripada saya tuh. Kalau mau beli mobil bener-bener dia lihat rating safety-nya, dia benar-benar cek airbag-nya gimana segala macam. Nah, Mas Adi ada pengalaman nggak di situ? Ya, jadi gini Mas, orang beli mobil tuh motivasinya macam-macam ya. Jadi apa yang cara berpikirnya dia pun macam-macam. Saya nggak bisa bilang itu benar atau salah ya. Semuanya sih benar, tergantung dari kacamata siapa yang melihat. Gitu. Jadi kalau ada orang beli, dia tertarik karena brandnya. Bisa. Dia tertarik beli karena teknologinya, ya. Atau karena statusnya, ya kan. Kalau merek tertentu, wah saya jadi kelihatan kayak orang kaya, gitu kan. Oh, kayak milenial, ya seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Jadi kalau misalkan kita kepengen dapat brandnya, dapat safety-nya, dapat prestisnya, ya udah pilihannya BMW, Mercedes gitu kan, Audi. Tapi kalau kita kepengen misalkan saya yang penting safety-nya nih, quality-nya, nama nggak penting. Nah itu jujur kata, walaupun saya udah nggak di Chevrolet, ya Chevrolet pilihannya gitu loh. Ya, jadi namanya nggak terkenal. Ini saya bebas ngomong ini karena saya udah nggak di GM ya. Jadi namanya emang nggak terkenal gitu. Tapi kalau kita bicara safety-nya, quality-nya, itu bagus. Harganya sama dengan yang lain ya. Tapi ada juga orang yang beli, wah yang penting pokoknya merek ini gitu kan, saya nggak sebutin lah. Merek ini itu nggak safety, nggak apa-apa. Yang penting mereknya oke, terus ada fitur yang kelihatan pernak-pernik, yang kelihatan cantik, walaupun nggak safety, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Itu menjadikan pilihan. Nah, sekarang coba kita tarik dari perspektif safety. Nah, kalau dari perspektif safety, yang orang yang ideal yang punya Mercedes sama BMW, dia dapat semuanya gitu. Cuman saya kan nggak sanggup ya. Saya dulu pakai Mercedes. Saya pakai Mercedes dulu cuma karena dipinjemin perusahaan buat mobil sehari-hari, tapi nggak pernah punya. Gitu. Nah, bisa aja. Nah, sekarang berarti pilihannya kan antara dua nih. Dapat mobil dengan harga sekian, pilih safety tapi nggak terkenal, atau pilih safety. Nah, kalau kita kepengen safety ya berarti unsur edukasi di sini penting. Karena apa? Produsen itu kan sebetulnya sebagian besar ya dia menuruti permintaan pasar. Kalau pasar nggak kepengen airbag, ya ngapain bikin airbag? Orang mereka juga nggak peduli soal ada airbag atau enggak. Zaman pada waktu itu. Nah, itu kan? Itu dia. Iya kan? Iya, itu dia. Berarti kan di sini harus bergerak dari dua sisi. Jadi pertama adalah ya saya harapkan organisasi seperti SafeKit ini memberikan pendidikan kepada masyarakat umum. Kalau beli mobil nih harusnya minimum ini loh harus ada gitu ya. Karena kan oke lah, Anda kan nggak cuma cari murah. Kalau hilang nyawa, berapa nyawa Anda kan nggak bisa digantikan mobil Anda beli gitu loh. Di sisi lain juga memberikan masukan kepada pemerintah, ini loh mobil sekarang tuh rata-rata 200 horsepower tuh harus ada ini, ya kan? Sehingga pemerintah mewajibkan setiap mobil harus dilengkapi fitur tertentu gitu. Jadi harus bergerak dari dua sisi. Betul. Ya. Sekarang kalau kita lihat, apakah ini tadi pertanyaan, apakah safety fitur itu menjual? Ya, menjual bagi orang yang sadar. Kalau buat orang yang nggak sadar, karena itu yang dicari ya. Betul, karena itu yang dicari sama orang tersebut. Oke. Nah, sementara kan kadang-kadang nggak semua juga produsen itu melihat pasar ya. Contoh nih, ada teman saya, dia dari salah satu merek Jerman VW. Dia tuh kepengen produknya tuh supaya cocok harga masuk di Indonesia. Saya cuma perlu airbag-nya 2. Tapi pusatnya nggak bisa kita 7. Karena memang di negara kita yang sudah maju, itu kita melihat orang itu akan aman kalau 7 airbag. Kalau 2 nggak cukup, waduh nggak bisa. Ya nggak bisa dipotong, tuh nggak ada tawar-menawar. Karena mereka juga sangat concern terhadap safety. Nah, kalau di Indonesia ya tentu semurah mungkin dalam arti dan tanda kutip ya, sesuai dengan apa yang diharapkan pasar. Jadi